Selamat datang di podcast Smart Hand Series. Telah hadir bersama kami di studio. Beliau adalah I Gusti Agung Ayu Witarini Dwi Payanti SK MMH. Bisa dipanggil Ibu Agung aja ya? Ya, Ibu siap. Agung aja ya. Oke, beliau ini selaku ketua dari tim pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Oke, tadi macet nggak di jalan ya? Karena hari libur sekarang hari Sabtu, jadi agak lancar. Oh iya, hari Sabtu ya? Iya. Oke, berarti suasananya juga mendukung banget Iya. untuk podcast ya? Tumben nggak hujan gitu ya? Iya. Oh iya. Terima kasih udah diundang kita BNN. Oh iya, sama-sama. Ya. Baiklah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja kali. Iya, apa? Baiklah, ini pertanyaan pertama itu tentang BNN itu sendiri. BNN itu sendiri apa sih? Yang kita ketahui kan BNN itu cuma sebuah badan yang menanggulangi narkoba. Apakah ada spesifikasi khususnya untuk BNN itu sendiri apa? Ini ya sebelum saya ke pertanyaan menjawab itu, jadi kita perkenalkan dulu BNN kita itu adalah BNN itu adalah lembaga non kementerian di bawah presiden langsung. Jadi kita bertanggung jawab kepada presiden dan kita juga mengemban tugas untuk P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika. Jadi kita mengemban Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ya, jadi itu tentang narkotika, itu kita memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Sehingga kita bergerak juga di bidang pencegahan, bergerak juga di bidang pemberantasan dan rehabilitasi. Sehingga di BNN Provinsi Bali itu di seluruh Indonesia BNNP itu ada 3 bidang pencegahan dan pemberdayaan, kebetulan di bidang kami, kemudian bidang pemberantasan. Jadi yang di bidang pencegahan dan pemberdayaan itu menyelamatkan generasi yang belum kena, ya, yang belum kena. Itu kita dengan cara sosialisasi, dengan cara edukasi dan berbagai upaya yang kita lakukan dengan soft power. Nah, kemudian jaringan juga kita mengendalikan itu, ada tim pemberantasan kami, jadi bidang pemberantasan dengan hard power, tegas terhadap jaringan juga. Kemudian yang sudah kena kita selamatkan, kita pulihkan dengan rehabilitasi, itu ada bidang rehabilitasi, mungkin itu yang ada di BNN. Iya, berarti BNN itu mencegah ya, mencegah juga berarti ya. Nah, BNN sendiri pencegah tuh turun ke lapangan langsung memberikan sosialisasi atau seminar-seminar kepada masyarakat itu ya? Ya, kita memang mendatangi langsung ke masyarakat dari sekolah-sekolah, kemudian masyarakat umum, kemudian kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai kalangan kita datangi, ataupun kita siap juga diundang oleh masyarakat. Seperti itu, kita datang langsung ke lapangan. Oh iya, misalnya podcast hari ini ya? Iya, kita kan diundang, jadi saya langsung datang seperti itu. Selain kita juga bersikap tegas, juga kita juga harus soft, ya. Jadi kita lebih melayani masyarakat, ramah masyarakat. Walaupun di hari Sabtu, hari libur kita diundang, kita tetap datang. Wah, terima kasih banget pada BNN ya, udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Iya. Oh ya, pertanyaan selanjutnya itu tentang, tadi kan ada turun ke lapangan, misalnya kalau ada misalnya ngetes ke lapangan, tes tentang pernah nggak orang itu mengkonsumsi narkoba, itu kan dengan tes urin ya? Oh iya. Ya, saya ingin tanya nih, tes urin itu kan bedanya apa sih, tes urin yang orang yang pernah mengkonsumsi narkoba sama yang belum pernah mengkonsumsi narkoba itu bedanya dari segi apanya? Kita dari segi warna? Permisi ya, saya minum dulu. Ya, tidak apa. Oke, saya lanjutkan ya. Dari segi warna atau hal lainnya itu? Itu adalah salah satu upaya kita untuk mendeteksi apakah seseorang itu pernah menggunakan obatan atau masih dalam pengaruh obat-obatan dalam tubuhnya, sehingga kita perlu lakukan deteksi dini dengan tes urin. Jadi apabila dia pernah mengkonsumsi obat-obatan tersebut, apabila tes urinnya dites, itu kita punya ada parameter, biasanya 7 parameter, itu ada indikator untuk tes tersebut. Itu biasanya menunjukkan setiap indikatornya itu, kalau dia positif itu stripnya 1. Ya, kalau dia negatif berarti stripnya 2. Apabila semua dia
bersih, misalnya tidak pernah menggunakan obat-obatan tersebut, semua dalam indikator itu stripnya 2. Seperti itu ya. Misal kalau orang-orang awam nih, misal seperti saya mau ngecek narkoba itu bisa langsung ke BNN atau itu ke rumah sakit dulu? Boleh ke rumah sakit, boleh ke BNN, boleh kita juga menerima SKHPN. Jadi kita mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Jadi apabila mahasiswa ingin mencari perguruan, misalnya perguruan tinggi, itu yang mewajibkan mahasiswanya harus punya SKHPN, surat keterangan bebas narkotika. Biasanya bingung juga kemana saya cari, nah bisa menghubungi kami ke BNN Provinsi Bali melalui aplikasi Sigap, itu bisa. Kemudian didaftar online, kemudian atau datang langsung ke BNN. Nanti ada tim kami yang melayani. Dan apabila dia mau terindikasi ingin mengetes dirinya apakah saya pernah menggunakan narkotika seperti itu, bisa kita tes ya. Kemudian apabila dalam perjalanan tes itu ternyata ada satu indikator yang menyatakan positif, misalnya itu gimana itu? Ya, misalnya metapetamin gitu. Oh, kok positif? Saya nggak. Coba kita telusuri lagi, asesmen lagi. Nah, kita tanya-tanya lagi, apakah pernah menggunakan obat-obatan tersebut? Misalnya dia habis operasi, kemudian dia memang mempunyai penyakit tertentu. Nah, apakah ada obat-obatan tersebut, ada resep dokternya? Ternyata kalau dia memang ada resep dokternya, berarti dia tidak penyalahguna, seperti itu. Jadi artinya orang yang penyalahguna itu adalah orang yang menggunakan narkotika tetapi tidak untuk kepentingan medis, tidak ada tujuan medis atau pengobatan, tidak ada resep dokter. Nah, itu dia kenapa dia menggunakan narkotika itu. Nah, seperti itu kita telusuri. Oke, berarti membahas yang tadi ada resep dokter, berarti narkoba itu digunakan di dunia medis juga berarti ya? Ada jenis psikotropika biasanya ya, dalam mungkin dia pembiusan seperti itu. Kan kalau dibius, pernah dibius? Belum sih. Dibius kan tidak sadar seperti itu, tetapi itu tidak termasuk penyalahguna narkotika karena dia masih dalam pengawasan dokter dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya? Oke. Yes, pertanyaan selanjutnya, jika seseorang itu sudah pernah mengkonsumsi narkoba itu pasti merasa kecanduan, pengen terus dan terus. Nah, itu kan ada proses yang namanya rehabilitasi untuk menyembuhkannya itu. Prosedur rehabilitasi itu gimana? Apakah saya pernah nonton film lupa saya judulnya, itu dia tuh pengidap narkoba akut, habis itu direhabilitasi. Di film itu ditunjukkan dia itu kayak kesakitan gitu, nggak kayak tidak nyaman tuh hidupnya karena nggak dapat barang haram itu. Itu apakah benar seperti itu? Ya, memang itu satu proses itu ya untuk membersihkan tubuhnya dari obat-obatan tersebut. Jadi sebenarnya beberapa langkah itu tim konselor kami. Jadi memang itu di bidang rehabilitasi, tetapi kami juga untuk menyampaikan seperti ini pertanyaan ini kami selalu berkonsultasi dengan konselor yang ada di BNN seperti apa pengalaman-pengalamannya. Selain juga kadang-kadang teori yang sudah ada itu kadang-kadang tidak bisa semuanya diterapkan sama seseorang, itu berbeda-beda ya tergantung situasi dan kondisi yang dialami. Nah, tetapi tetap protap itu harus dijalankan. Jadi untuk rehabilitasi itu sebenarnya konselor itu membantu klien yang sudah kecanduan. Jadi yang wajib direhabilitasi adalah mereka apabila dia sebagai korban sesuai dengan undang-undang yang ada, apabila dia korban dan pecandu. Itu yang kita selamatkan untuk dipulihkan, bukan disembuhkan ya. Kalau narkotika itu untuk menjadi dia pulih, itu bukan sembuh. Ya, tetapi dia pulih, itu dikatakan pulih apabila dia tidak menggunakan obat-obatan tersebut lagi. Nah, jadi kita membantu dia biar lepas dari obat-obatan tersebut. Nah, proses untuk lepas dari obat-obatan tersebut mungkin tidak mudah. Jadi memang betul narkotika itu masuknya gampang, keluarnya sulit. Ya, masuknya gampang kan, begitu dia kita konsumsi ya udah
kita menikmati. Kemudian kalau kita bisa melepaskan itu sulitnya luar biasa, harus dengan rehabilitasi. Nah karena kenapa dia seperti yang Cok katakan tadi itu, dia begitu dia proses rehabilitasi dia kesakitan. Karena narkotika itu mungkin kita tahu ya mempunyai sifat khusus dia ya, tiga sifat habitual. Itu dia begitu dia konsumsi narkotika dia akan teringat terus sama barang-barang itu, pingin lagi terus, jadi tidak bisa melupakan. Ya, begitu ada sifat adiktif juga, jadi selalu tidak bisa melepaskan hal tersebut, obat-obatan tersebut, karena dia sudah meracuni tubuhnya. Nah, seperti zat adiktif dalam tubuhnya. Kemudian ada namanya toleran. Dia begitu dia konsumsi, dia kecenderungan untuk meningkatkan konsumsi obat-obatan tersebut untuk mendapatkan efek yang sama. Jadi misalnya sekarang konsumsi 1, efeknya dapat dia A gitu ya. Nah besoknya dia mendapatkan efek yang A, dia harus konsumsi 2, kemudian 3, 4. Nah sehingga tubuhnya itu sudah menyatu dengan barang-barang tersebut. Ya. Apabila dia tidak memiliki, tidak mendapatkan barang-barang tersebut, ya itu sifat adiktifnya, dia akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya, dia bisa kesakitan itu hilang apabila dia dapat konsumsi obat tersebut. Saya punya testimoni, jangankan dia mengkonsumsi obat, begitu dia sakitnya luar biasa, ketika dia tidak mendapatkan obat tersebut, kemudian suatu saat temannya nelpon, barang itu ada, dia di luar kota, barang itu ada di Denpasar gitu, sehingga begitu dengar barang itu sudah ada, kesakitannya itu katanya sudah hilang, bisa dia naik motor menjemput barang itu. Nah seperti itu kondisi pengalaman testimoni. Jadi testimoni itu masih dalam penjara dia. Seperti itu sekarang. Seperti itu. Oke, berarti misalnya kalau tahap rehabilitasi ini gagal, itu ada cara lain untuk memulihkan si korban itu? Gagal dan suksesnya rehabilitasi itu sebenarnya adalah tergantung dari kliennya itu sendiri, orangnya yang menjalani rehabilitasi itu, komitmen dirinya sendiri dan dukungan keluarga. Nah, jadi itu walaupun konselor sudah melakukan suatu upaya, itu biasanya kalau rehabilitasi 5-8 kali minimal pertemuan, ya tergantung kondisi seseorang, itu sudah dilakukan, kemudian dia sudah memulihkan, suatu saat dia akan bisa kambuh lagi, pulih lagi. Makanya tidak ada sembuh, kalau sembuh ya sudah, dia tidak pakai lagi. Tetapi saya juga punya testimoni, dia sudah rehabilitasi, 8 kali rehabilitasi, bukan 8 kali pada saat, jadi 8 paket dia lakukan, ya, 8 kali, jadi dia sudah pulih, terpuruk lagi, rehabilitasi, jadi sekian kali, dan sampai saat ini, walaupun dia sudah tidak menggunakan lagi, tapi menurut dia tetap melakukan pemulihan seumur hidup di dirinya sendiri, karena keinginan itu selalu ada, keinginan itu terus ada, tetapi tergantung komitmennya dia. Makanya ada seorang artis yang sudah tertangkap, kemudian tertangkap lagi, sudah tertangkap, lepas, tertangkap lagi, nah seperti itu. Oke. Berkali-kali. Iya, berarti kalau misalnya udah menjalani rehab, habis itu dinyatakan pulih sementara, dia tuh keluar tuh diawasi sama BNN juga ya, berarti ya? Kita ada namanya program pasca rehab. Jadi begitu dia sudah kita nyatakan pulih, dia ada pendampingan dari BNN juga, kemudian diberikan keterampilan life skill namanya ya, ada programnya life skill, jadi dia dikasih keterampilan tertentu agar dia berdaya guna lagi, kemudian kepercayaan dirinya pulih lagi, tumbuh lagi, seperti itu. Ada namanya pasca rehab, ada program-program. Oh iya. Nah, tapi yang paling penting adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga. Oh iya, berarti keluarga itu juga turut ambil bagian besar ya berarti? Sangat ya? besar, Sangat besar ya? karena dia akan merasa dirinya itu menjadi orang masih dihargai itu dari yang terkecil. Ketahanan diri keluarga, kita punya juga program ketahanan diri keluarga, itu harus kita bentuk. Selain ketahanan diri remaja juga harus kita bentuk, seperti itu. Berarti lingkungan si remaja itu juga mempengaruhi mungkin ya?
Iya. lingkungan yang tidak baik itu kan membawa si remaja itu hal tidak baik juga berarti ya. Iya, ya betul. Oke, caranya giniin lingkungan untuk remaja itu gimana caranya kita memilih circle kita kalau zaman sekarang? Iya, betul. Pilihlah pergaulan yang baik dan nyaman buat kamu. Oke, jangan pilih pergaulan yang toksik berarti ya. Ya, Iya. ya. Kalau yang toksik tinggalkan aja, jangan lagi berpikir 2 kali. Cari circle lain. Ya, masih banyak kok di luar sana. Oke, ini pertanyaan selanjutnya itu kan pernah melihat berita penangkapan seseorang yang keciduk menggunakan narkoba. Itu kan digerebeknya itu sama polisi ya. Ya, Apakah BNN turut ambil bagian dalam penggerebekan itu atau saat pemeriksaan saja? kalau kami di BNN juga ada tim-tim kami di pemberantasan itu terdiri dari polisi. Nah, bahkan kepala BNN Provinsi Bali itu adalah seorang brigadir jenderal polisi. Sekarang Bapak Dr. Nur Hadi, Bapak Kepala BNN kami baru 10 hari di sini ya. Terus yang di BNN RI juga mantan Kapolda di sini, Bapak Komjen Petrus Golosi, doktor. Nah, beliau juga seorang polisi, tim pemberantasan juga seorang polisi. Nah, apabila penangkapan itu dilakukan oleh polisi mungkin di instansi lain, instansi lain bukan BNN. Iya, bukan BNN. Nah, itu peran BNN selama mereka mengajukan TAT. Jadi TAT itu tim asesmen terpadu. Nah, jadi penangkapan nih, ada penangkapan, kemudian dia tuh korban apa yang perlu direhabilitasi apa? Enggak gitu. Apakah dia murni jaringan seperti itu? Di situ kalau dia mengajukan surat TAT, disitulah peran BNN jadi membentuk tim yang terdiri dari ahli hukum, psikologi, dokter, nah, seperti itu orang BNN untuk menentukan orang itu perlu direhabilitasi, apakah dia murni korban, apakah dia termasuk dalam jaringan. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu kan pariwisata Bali itu udah bisa dibilang membaik lah sekarang ini. Dengan membaiknya pariwisata Bali itu memancing turis-turis luar itu untuk ke Bali lagi. Nah, BNN itu mencegah penyebaran bandar-bandar narkoba itu masuk ke Bali itu gimana caranya? Iya, ini juga disampaikan sama tim pemberantasan kami untuk hal-hal tersebut, antisipasi hal-hal tersebut kita sudah MOU juga menjalin kerjasama dengan paket-paket pengiriman barang. Apabila ada barang-barang yang mencurigakan, kita selalu diinformasikan. Dan kita juga punya alat detektor mana-mana pemetaan jaringan. Dan sama Bea Cukai juga kita kerjasama. Oh ya, berarti emang udah lengkap ya pengawasan dari Bali itu untuk meminimalisir itulah. Mungkin kalau dilihat penangkapan BNN seperti apa bisa dilihat di media sosial kita. Jadi media sosial kita, jadi mungkin edukasi kita tidak hanya di podcast ini, bisa dilihat di media sosial kita di IG kita info BNN _provinsi _Bali atau di YouTube kita BNN spasi provinsi spasi Bali. Nah, di sana biasanya baru 2 hari yang lalu ya kita melakukan press release, jadi penangkapan kita sekian kilo tidak hanya graman ya. Jadi kita penangkapannya lumayan juga besar-besar. Seperti itu kita riliskan, kemudian pada saat pemusnahan juga kita mengundang wartawan juga itu seperti itu. Oh, oke, berarti nanti bisa di-follow ya untuk sosial media BNN-nya. Ada YouTube sama Instagram, bisa diulang? Twitter juga. Twitter juga ya? Ya, jadi @info BNN _provinsi _Bali itu IG-nya. Oh iya. Ya, kalau YouTube-nya BNN spasi provinsi spasi Bali. Kemudian kalau Facebook juga BNN spasi provinsi spasi Bali. Tapi biasanya anak muda jarang punya Facebook ya. Iya, jarang, itu orang-orang dewasa. Orang tua. Agak nggak enak nyebut orang tua, orang dewasa mungkin. Orang senior. Ibu-ibu. Iya. Saya ibu-ibu. Oh iya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Bukan lebih ke penyampaian Bu Agung sih. Ini untuk pesan anak-anak muda Indonesia nih, biar terjauh dari narkoba, dari narkotika tuh, biar gimana sih caranya mereka tuh untuk memilih apa yang baik untuk diri mereka. Dari BNN sendiri pandangannya untuk membangkitkan minat generasi muda itu nggak semata-mata untuk narkoba itu. Gini. Jadi masa muda itu kan masa yang paling indah ya. Iya, harus kita nikmati masa muda dengan hal-hal yang positif. Jadi mungkin pesan saya buat masa depanmu masa yang paling indah. Jadi
maaf, buat masa remajamu adalah menjadi masa yang paling indah. Mungkin itu satu kalimat. Iya. Caranya gimana? Caranya ya tanamkan jiwa perang terhadap narkotika. Kita punya tagline War on Drug. Mungkin kalau umpamanya ke BNN pasti ada tulisan nih kayak saya nih War on Drug. Speed up, never let up. Ini memang jargonnya kita. Jadi perang terhadap narkotika, ayo dipercepat ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita perang dengan narkotika? Ya tentunya kita selalu berpikir yang positif, berkata yang positif, berbuat yang positif. Jadi pergaulan itu sangat menentukan kita mau kemana. Jadi pilihlah pergaulan. Kalau kamu ingin sukses, kamu bergaulah sama orang-orang yang sukses. Kalau kamu ingin cerdas, bergaulah sama orang-orang yang cerdas. Kalau kamu ingin bebas narkotika, jadi carilah pergaulan yang tidak ke hal-hal tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Itu berguna banget ya untuk generasi muda zaman sekarang itu yang generasi remaja itu emang goyah dengan pilihannya sendiri kadang-kadang. Iya. Kalau kita tetap berpikir yang positif, pasti kita mendapatkan hal-hal yang positif. Gitu. Iya. Oke lah, baiklah. Sekian bincang-bincang podcast ini bersama Bu Agung. Terima kasih atas waktunya senang sekali saya diundang pada hari ini. Jadi kita berbagi pengalaman, bagi cerita. Mungkin nanti suatu saat kita bisa diundang kembali. Iya, nanti kemungkinan semoga bisa diwujudkan di next siap. bisa juga ya. Atau bisa kami yang menyambangi ke BNN sendiri. Oh boleh, kalau kalian pingin podcast ke BNN juga bisa, kami punya ruangan podcast yang terbuka untuk masyarakat. Jadi jadwalkan kita mau membahas apa nih gitu bisa. Jadi hostnya bisa dari mahasiswa, juga narasumbernya juga bisa dari mahasiswa. Jadi bagaimana pandangan narkotika dari segi mahasiswa itu sendiri. Kalau saya kan dari segi petugas, saya ingin juga dari segi mahasiswa itu bagaimana. Oke. Nanti coba komen di bawah ya, apakah podcast Marhen goes to BNN itu boleh, kita ada office tour juga ada. Silahkan, BNN tuh mungkin seserem yang saya bayangkan enggak. Kita lihat, kita punya anjing pelacak, kita bisa lihat-lihat. Terus kita punya barang bukti orangnya memang betul-betul. Nah kemarin juga banyak mahasiswa yang tertangkap oleh BNN loh. Ya, jadi hati-hati umurnya seadik-adik ini. Jadi di sana juga ada jadi penjaranya seperti apa. Nah, itu terus ruangan rehabilitasinya bagaimana? Kita boleh office tour ke sana. Jadi hubungi kita dulu, jadi kita jadwalkan. Oke, nanti mungkin bisa melakukan vlog ya di sana ya. Oke. Baiklah, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Nah, kita udah sampai di akhir podcast nih. Terima kasih untuk kalian sudah menonton sampai akhir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Om. Selamat jumpa di podcast Mahades selanjutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya.